Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Leo atau hokinya Leo di bulan April 2020. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan April dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 8500 1208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, saya akan ambil 3 kartu. Dan akan kita lihat message-nya apa untuk Leo agar bisa lebih semangat, termotivasi, bisa lebih tenang dan selalu eling dan waspada dalam kehidupannya, khususnya untuk bulan April 2020. Saya ambil yang pertama ini ya, kemudian kartu yang kedua buat Leo dan kartu ketiga untuk Leo. Kita lihat yang pertama kartunya apa? 4 koin. Yang kedua kesatria tongkat. Yang ketiga 8 koin. Oke, Leo. Kita mulai lihat kartu yang pertama. Message-nya adalah di sini 4 koin. Ada sesuatu yang membuat Anda seperti butuh kayak butuh penjajakan, butuh proses penyamaan pikiran ya, pikiran, perasaan, karena kayaknya Anda agak gagap atau agak kaku menyikapi situasi yang saat ini sedang Anda hadapi gitu ya, dengan keterbatasan finansial, dengan persoalan kebutuhan. Ada beberapa yang menjadi seperti mau pura-pura cuek tapi nggak bisa gitu ya, karena tetap saja tuntutan kehidupan itu terus berjalan dan Anda tetap berpikir bagaimana supaya urusan finansial itu segera berlalu. Ada hal yang membuat Anda merasa seperti terkunci, ruang geraknya itu jadi terbatas. Nah, dalam keterbatasan yang dibutuhkan sebetulnya suasana tenang, bukan suasana tegang. Kan sekarang ruang geraknya memang kita dalam keadaan terbatas. Kalau bisa jaga jarak, nggak boleh ada di kerumunan gitu ya. Nah, situasi bulan April memang masih menjadi tanda tanya, akankah berakhir? Memang menurut saya ini kalau saya lihat nggak cepat ya, butuh kerjasama semua pihak untuk bisa membuat segera tuntas, segera berlalu hal-hal yang membuat kita tegang berkaitan dengan persoalan COVID-19 ini. Nah, 4 koin terlihat sekali bahwa Anda merasa bahwa saat ini keterbatasan yang berkaitan dengan masalah finansial membuat Anda jadi cemas, agak masa bodoh gitu ya. Cemas tapi dalam artian cemas dengan diri Anda, tapi masa bodoh dengan ya udah yang nanti-nanti gitu ya. Tapi di sini sebetulnya yang harus dilakukan adalah Anda harus bergerak, bangkit, berinisiatif ya, untuk melakukan sesuatu walaupun dalam lingkup yang terbatas. Toh Anda punya punya handphone, bisa kontak, bisa saling berkabar, bisa saling mengkonfirmasi gitu ya, untuk memperbaiki apa yang saat ini menurut Anda jadi kayak terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain, ruang geraknya jadi bingung. Kalau ini yang Anda pikirkan justru akan membuat Anda kayak terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini kayak diingatin, udah fokus kepada perubahan yang sekarang menjadi harus dibiasakan. Misalnya terbiasa jadinya bekerja dari rumah, terbiasa membuat laporan dari rumah, terbiasa menyelesaikan
urusan-urusan pekerjaan, kontrak, perjanjian dan sebagainya dari rumah. Tapi memang kalau sudah penting sekali yang berkaitan dengan urusan kesehatan, tentang sesuatu yang penting, ya kalau memang Anda harus pergi keluar atau menyelesaikan secara langsung, ya apa boleh buat. Tapi tetap ketika semuanya harus melakukan di rumah saja, kecuali mereka yang ada di frontnya masing-masing, di pos-posnya masing-masing, karena pelayanan publik, pelayanan jasa, ya itu lain lagi ya. Tetap harus semangat dan harus memproteksi diri gitu ya, dan menjaga segala hal yang saat ini harus disikapi dengan serius. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga stamina gitu ya, jaga stamina dan jangan sampai ngedrop gitu. Itu yang paling penting. Dan di sini kalau Anda merasa masih kayak ada tekanan, kayak ada kegalauan, buru-buru singkirin, karena ini singkirkan ya, karena ini bisa menurunkan imunitas Anda. Jangan sampai sedih, tertekan atau tegang ya. Oke, kartu yang kedua, Kesatria Tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Nah, di sini gambarannya adalah di mana Anda bangkit. Anda menyadari bahwa dengan bersungut-sungut, dengan kesal, marah, kecewa, nggak berdaya, nggak ada gunanya, karena hidup Anda nggak akan bergerak ke arah yang lebih baik, malah terpuruk nanti ya. Anda harus bangkit semangat seperti Kesatria Tongkat. Tongkat tuh elemen api, semangat gitu ya, dan Anda yakin bahwa ini akan bergerak ke arah yang semakin terlihat jelas arahnya, semakin menjanjikan, semakin positif, dan Anda yakin apapun yang akan dilakukan punya nilai plus ya. Orang saat ini mungkin memang dibatasi ruang geraknya, tapi kalau kita menunjukkan kreativitas, semangat, optimisme, itu masuk dalam penilaian. Kalau Anda seorang karyawan, pegawai, staff, atau ada dalam susunan manajemen, hierarkinya ada, tetap itu masuk dalam performance appraisal. Bagaimana Anda di situasi yang darurat pun bisa menunjukkan kesungguhannya, loyalitasnya, etos kerjanya. Nggak diawasi pun Anda tetap bagus, nggak diawasi Anda tetap punya punya hasil yang oke. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, di mana jangan pernah Anda menyerah. Tunjukkan Anda terus ikhtiar dan berusaha membuktikan bahwa satu persatu persoalan yang ada bisa terselesaikan, bisa tertuntaskan, dan Anda bersedia melakukan negosiasi, melakukan kerjasama, melakukan komunikasi, walaupun dalam lingkup yang terbatas ya, by phone, by email, video call, chat, atau apapun. Yang penting arahnya adalah progres, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kemudian kartu ketiga adalah 8 tongkat, elemen api elemen tanah berkaitan dengan materi. 8 koin ini digambarkan seorang laki-laki yang tekun, memahat, fokus, sabar, teliti, hati-hati, dan pelan tapi pasti nilainya meningkat, dan sampai jatuh pun dia nggak sadar karena fokus. Nah, begitu juga dengan Anda, sudah nggak usah hitung dalam situasi yang serba terbatas ini, kerjakan, laksanakan, tuntaskan. Dengan ketekunan dan kesabaran itu, dengan perjuangan dan upaya Anda untuk bisa menyelesaikannya, insya Allah hasilnya pun di luar dugaan, memuaskan. Bahkan mungkin bisa Anda sisihkan untuk simpanan atau tabungan. Ada beberapa hal juga yang bisa berkaitan tentang persoalan pribadi. Ini berkaitan erat dengan dukungan dan support Anda, sehingga semangat yang Anda lihat karena sebuah masa depan di mana ada jenjang yang jelas yang akan bisa Anda raih, karena pembuktian bahwa ternyata Anda layak dipercaya, Anda layak diberikan tugas walaupun tidak diawasi, punya tanggung jawab yang luar biasa. Itu yang paling penting. Jadi harus yakin, optimis bahwa Anda bisa melaksanakan apapun dan menghasilkan. Harus muncul tuh ide-ide kreatif, ide-ide yang brilian, supaya dalam situasi dan kondisi apapun Anda bisa bertahan, Anda bisa tetap semangat dan mampu menghadapi situasi sesulit apapun ya. Oke, buat Leo, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai,
atau nggak ada resonansinya, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan buat yang mau konsultasi private, Anda kirimkan bukti transfer, tanyakan Mbak Tati kapan jadwal konsultasi by phone-nya ya. Dan tanyakan juga syarat-syaratnya, apa banknya, apa rekeningnya, berapa besarannya, berapa lama konsultasinya. Iya, dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan untuk kebersamaan Leo. Semoga apa yang ada di bulan April membuat Anda tetap semangat, optimis, mampu menghadapi segala hal yang ada dalam kehidupan Anda, dan mampu melahirkan karya-karya, hasil kerja, hasil usaha yang membuat Anda merasa bangga sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dipersembahkan untuk diri Anda dan untuk orang-orang terkasih. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.